Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, di sini kita akan bahas soal SNK bidang kebumian tahun 2023 yang baru aja kalian kerjain. Oke, kita akan bahas untuk geologinya dulu nih. Mulai dari nomor 1 sampai 3. Oke, ini soalnya nomor 1. Di bawah ini adalah fenomena alam yang dapat digunakan dalam menentukan batas lempeng kecuali. Oke, jadi kita cari pernyataan yang salah di opsi ini. Oke, kita kenalan dulu nih sama yang namanya batas lempeng. Jadi untuk batas lempeng atau plate boundaries ini dibagi menjadi 3 nih ya. Ada divergen, konvergen, dan transform. Nah, kita kenal ada 3 ini. Kalau divergen ini saling menjauh, konvergen ini saling mendekat, dan transform ini saling berpapasan. Terus kita coba analisis tiap opsinya. Opsi A ditemukannya zona subduksi. Zona subduksi itu apa sih? Jadi zona subduksi ini bagian dari konvergen juga. Jadi zona subduksi itu adalah zona penunjaman antara lempeng samudra dengan lempeng benua atau antar kedua lempeng samudra. Jadi untuk gerak konvergen itu dibagi menjadi 3 ya. Ada konvergen antara kerak samudra dengan kerak benua, konvergen antara kerak samudra dan kerak samudra, dan konvergen antara kerak benua dan kerak benua. Nah, untuk konvergen antara kerak samudra dan kerak benua, dan kerak samudra dan kerak samudra, atau antar kerak samudra, itu disebut subduksi. Sedangkan kalau konvergen antar kerak benua, atau dua-duanya itu kerak benua, itu disebut kolisi. Jadi untuk opsi A ini benar. Tapi kita cari yang salah. Nah, contoh subduksi itu apa? Di mana? Contoh subduksi ini ada di Indonesia nih teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, di sini adalah Palung Jawa. Di Palung Jawa itu memanjang dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, Palung Jawa ini dikontrol oleh penunjaman lempeng Indo-Australia di sini dengan lempeng Eurasia. Jadi Indonesia ini merupakan produk hasil penunjaman antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Gitu, itu contoh subduksi. Nah, terus opsi B, pola penyebaran gunung api. Nah, gunung api ini kalau kalian lihat di peta ini, nah kalau kalian lihat penyebaran gunung api ini mengikuti batas lempeng. Nah, batas lempeng kan di sini nih ya. Batas lempeng kan di sini. Di laut baratnya Sumatera hingga selatannya Jawa. Itu kan batas lempeng. Nah, gunung-gunung api itu mengikuti pola dari batas lempeng itu. Mulai dari Aceh, Sumatera bagian utara, sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu ada sebuah rangkaian pegunungan atau gunung api yang memanjang mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Nah, itu dikontrol oleh si subduksi yang ada di selatan Jawa itu tadi juga. Tuh, jadi untuk opsi yang B ini juga benar karena opsi B ini merupakan batas lempeng. Gitu. Terus untuk gempa bumi ini juga dikontrol oleh subduksi. Nah, kalau kalian lihat di sini, hampir semua gempa yang ada di Indonesia itu dominan ada di Jawa dan Sumatera, dan sebagian Sulawesi dan Maluku. Tapi dominan ini di Jawa dan Sumatera. Karena apa? Karena di sini ini ada subduksi antara Indo-Australia dengan Eurasia nih di sini, di selatan ini. Nah, subduksi ini juga mengontrol banyaknya gempa yang ada di Jawa. Jadi kalau misalnya di Jawa itu banyak gempa, nah itu utamanya biasanya disebabkan oleh si subduksi selatan Jawa. Tapi beberapa gempa juga nggak dikontrol oleh itu. Biasanya kalau nggak dikontrol oleh subduksi, gempa juga bisa dikontrol oleh patahan.
Nah, terus kalau kita lihat di peta persebaran gempa bumi, nih, Kalimantan itu relatif aman atau bahkan dia itu nggak ada gempa gitu, jarang banget terjadi gempa. Kenapa? Karena Kalimantan ini jauh dari batas lempeng. Kalimantan ini jauh dari batas lempeng, sehingga dia relatif aman terhadap gempa. Relatif aman bukan berarti dia pasti nggak akan terjadi gempa ya. Mungkin aja bisa terjadi gempa, tapi intensitasnya itu jauh lebih jarang daripada wilayah Indonesia lain. Gitu. Jadi itulah alasan kenapa Kalimantan jarang terjadi gempa, karena dia jauh dari batas lempeng. Sehingga jawaban yang C ini juga benar. Nah terus untuk yang D ini juga benar. Ini kaitannya dengan yang opsi B. Opsi B dan D ini terkait gitu. Sehingga jawaban yang salah ini adalah yang E. Kita cari yang salah karena kecuali fosil seumur atau untuk menentukan fosil ini nggak bisa atau nggak serta-merta karena adanya batas lempeng. Jadi kalau kita bicara fosil, ini kita kaitannya dengan stratigrafi atau perlapisan batuan, bukan batas lempeng gitu. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi E, penentuan fosil seumur. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Gaya regangan atau stretching stress, lava yang bersifat basal dan menghasilkan gempa bumi dangkal berhubungan dengan. Oke, ini kita harus tahu dulu nih ya. Gaya regangan itu apa? Jadi gaya regangan itu adalah gaya yang saling menjauh gini guys. Ini adalah stretching force atau gaya regangan. Sedangkan untuk yang saling mendekat, ini adalah compressional force. Nah, biasanya kalau kita bahas gaya-gaya, ini kaitannya dengan deformasi batuan atau gaya yang bisa mengubah batuan. Tapi kalau buat kasusnya ini lempeng ya, ini bisa aja kalian analogikan nih. Gaya regangan itu kan saling menjauh. Nah, ini bisa kalian analogikan sebagai gerak lempeng yang saling menjauh pula. Nah, gerak lempeng yang saling menjauh ini adalah gerak divergen. Nah, gerak divergen adalah gerak lempeng yang saling menjauh, di mana batas dari gerak lempeng divergen ini ditandai dengan adanya mid-oceanic ridge atau pematang tengah samudra. Nah, mid-oceanic ridge ini bisa menghasilkan lava yang bersifat basah atau basaltik. Karena apa? Karena lava ini ketika dia keluar dari mid-oceanic ridge, dia itu merupakan produk dari mantel ya, mantel dan juga kerak samudra, di mana sifat dari mantel dan kerak samudra itu bersifat basaltik, sehingga ketika dia keluar dari mid-oceanic ridge, otomatis lava yang dihasilkan itu juga bersifat basah. Lalu mid-oceanic ridge ini juga bisa disebut sebagai zona pemekaran samudra. Jadi samudra yang memiliki mid-oceanic ridge atau yang berasosiasi dengan gerak lempeng divergen, misalnya Samudra Atlantik dengan mid-oceanic ridge-nya yang bernama Mid-Atlantic Ridge, nah itu merupakan zona pemekaran samudra, sehingga di mana jutaan tahun kemudian si Atlantik itu akan menjadi samudra yang paling luas. Karena apa? Karena Samudra Atlantik itu berasosiasi dengan Mid-Oceanic Ridge dengan pemekaran samudra atau seafloor spreading, pemekaran lantai samudra. Nah, sehingga untuk jawaban yang ini adalah yang C ya, zona pemekaran. Zona subduksi dan batas konvergen ini sebenarnya sama, karena subduksi itu juga bagian dari gerak lempeng konvergen. Nah, gerak lempeng konvergen atau subduksi ya terutama, untuk subduksi antara lempeng samudra dengan lempeng benua atau subduksi-subduksi yang biasanya terjadi di Indonesia atau yang terjadi di Indonesia nih. Nah, itu menghasilkan lava yang bersifat andesitik, bukan basalt. Gitu. Terus untuk batas transform ini bukan gaya regangan. Dan untuk zona sesar ini tidak ada kaitannya dengan lava. Jadi hanya sebuah patahan kalau zona sesar itu. Sehingga jawaban yang paling benar di sini adalah zona pemekaran atau bisa disebut sebagai zona divergen. Tapi ini diganti zona pemekaran mungkin untuk mengecoh saja kayak gitu. Tapi sebenarnya sama, zona divergen, zona pemekaran. Ini konsepnya sama.
Tuh, itu jawaban yang nomor ini. Yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Warna pada mineral tergantung pada hal di bawah ini, kecuali ini jawabannya adalah kekerasan ya teman-teman. Jadi warna-warna pada mineral ini dikontrol oleh 4 ini. Jadi opsi A, B, C, D ini adalah hal yang mengontrol warna dari suatu mineral. Jadi terdapat struktur mikro, unsur pengotor, komposisi kimia, dan struktur kristal. Ini adalah yang mengontrol warna mineral. Sedangkan untuk kekerasan, ini tidak mengontrol warna mineral. Atau kekerasan ini tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan warna dari mineral. Itu sehingga jawaban yang ini adalah yang B. Oke, kita sudah bahas 3 soal tadi. Ini ya, ini jawabannya yang E, ini jawabannya C, dan ini jawabannya E. Oke, sekian mungkin itu dulu ya pembahasan soal kali ini. Nanti kita akan bahas soal lagi. Kalau kalian ada yang ditanyakan, boleh drop di kolom komentar. Kalau mau koreksi atau mau diskusi juga nggak apa-apa di kolom komentar. Insya Allah nanti aku balas. Oke, semoga bermanfaat dan semoga lolos ke tahap selanjutnya ya. Jangan lupa berdoa dan tetap berusaha. Sekian pembahasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!